Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu Assalamualaikum, karena itu doa ya. Pokok bahasan berikutnya adalah listrik ya. Dalam ujian nasional, ini juga sering keluar, biasanya soalnya seperti ini. Saya menjelaskan dulu, ada yang disebut dengan arus listrik, dilambangkan dengan I. Tegangan listrik dilambangkan dengan V ya. Jadi Anda hafalkan aja tuh rumusnya seperti itu ya. Jadi ada yang namanya kuat arus ya. Kuat arus itu dilambangkan dengan I. Kuat arus adalah jumlah muatan yang menembus penampang suatu penghantar tiap satuan waktu. Kuat arus ini dilambangkan dengan ampere. Satuannya adalah ampere. Biasanya lambangnya I, satuannya adalah ampere. Rumus kuat arus adalah Q per T. Q adalah muatan listrik. Ini Q, muatan listrik. Biasanya satuannya adalah coulomb. Kemudian T ya, itu adalah waktu. T di sini adalah waktu. Satuannya adalah second. Yang kedua, ada yang disebut dengan potensial listrik. Potensial listrik adalah besarnya energi muatan listrik tiap satuan muatan listrik. Potensial listrik itu dilambangkan dengan V. V itu rumusnya adalah W dibagi dengan Q. Kalau misalkan ditanya, V itu satuannya apa? Satuannya adalah volt. V. Jadi potensial listrik itu satuannya adalah volt. Rumusnya W dibagi dengan Q. W adalah energi muatan listrik. Ya, ini satuannya adalah joule, energi muatan listrik. Kemudian Q itu adalah muatan listrik itu sendiri ini. Q, muatan listrik itu sendiri. W energi satuannya joule dibagi dengan Q. Dan yang terakhir adalah hukum Ohm. Ya. Ohm itu dilambangkan seperti ini. Ohm. Ya, tulisannya OHM. Bukan Om telolet Om, bukan ya. Ya. Nah, itu hukum Ohm. Nah, hukum Ohm itu formulasinya V sama dengan I dikali R. I ini adalah arus listrik, R itu adalah hambatan listrik. Satuannya adalah Ohm. Ya. Maka R itu sama dengan V dibagi dengan I. V itu ini potensial, I arus listrik yang ini. Ya. Jadi kalau R itu hambatan listrik, satuannya adalah Ohm. Gitu ya. Lambangnya seperti itu. Saya kasih soal. Ya, soal lagi ya. Muatan listrik sepotong kawat selama 0,5 menit adalah 150 coulomb. Berapakah kuat arus yang mengalir pada kawat tersebut? Ya. Diketahui T. T-nya berapa? 0,5 menit. 0,5 menit itu berapa detik? Hah? 0,5 menit. Itu sama dengan 30 detik atau 30 second. Diketahui Q adalah 150 coulomb. Q. Oh, Q sama dengan 150 coulomb. Pertanyaannya, tentukan kuat arusnya. Ya udah gampang. I sama dengan Q per T. Q-nya 150, T-nya 0,5. Jawabannya adalah 5 ampere. I satuannya adalah ampere. Ada soal kedua. Energi listrik yang diperlukan untuk memindahkan muatan 30 coulomb. Oh, ini soal pertama. Yang kedua, energi listrik untuk memindahkan muatan 30 coulomb. Berarti Q-nya itu sama dengan 30 coulomb. Antara dua buah titik adalah 210 joule. Berarti W-nya adalah 210 joule. Pertanyaannya,
berapa beda potensial antara kedua titik tersebut. Kalau misalkan ditanya beda potensial, berarti yang ditanya adalah V. Oh, kalau begitu V-nya ditanya sama dengan W dibagi dengan Q. W-nya adalah 210 Joule. Q-nya 30 Coulomb. Berapa 210 bagi 30? 70 volt. Ya. Jadi satuannya adalah volt. Satuannya adalah volt. 210 bagi 30 adalah 7 volt. Jadi kalau beda potensial, itu satuannya adalah volt. Beda potensial rumusnya ini. Oke. Soal berikutnya. Yang soal nomor 3. Masih muat nggak nih? Sepotong kawat dihubungkan pada beda potensial 16 volt. Oh, kalau begitu V-nya sama dengan 16 volt. Jika kuat arus yang melalui kawat tersebut 2 ampere. Oh, kalau begitu kuat arus I sama dengan 2 ampere. Tentukanlah berapakah hambatannya. Hambatannya itu dilambangkan dengan R. Ya kan? Oh, kalau begitu R itu sama dengan V per I. Gitu ya. V-nya berapa? 16. I-nya 2. 16 bagi 2 8. Satuannya adalah ohm. Ya. Ohm, telolet ohm. Satuannya adalah ohm, 8 ohm. Oke. Baik. Dan berikutnya adalah soal terakhir, soal ujian nasional. Nah, soal ujian nasional kali ini dalam bentuk gambar. Ada gambar seperti ini. Ada hambatan. Untuk hambatannya seperti ini. Ada 6 ohm, 16 ohm, dan 8 ohm. Telolet ohm. Kemudian I sama dengan 2 ampere. Kuat arusnya 2 ampere. Tentukan berapakah besar tegangannya. Untuk menentukan berapakah besar tegangannya, maka kita harus menentukan dulu berapa besarnya R. Ya. Karena bentuknya seperti ini, berarti ini paralel. Ya. Di situ ada 6, ada 8, ada 16 ya. 16. Nah, 16 ohm. Oh, 8-nya di sini, maaf. 8-nya di sini. 8 ohm, 16 ohm, kemudian 6 ohm. 6 ohm. 6 ohm. Oke. 8 tambah 16 ini kan seri. Anda bisa tambahkan langsung. Tapi antara yang ini dengan ini paralel. Itu rumusnya lain. Maka Anda harus mencari R total. Karena di sini paralel, berarti 1 per R total itu sama dengan 1 per yang seri ini. Anda tambahkan. Ini kan seri ini. 8 ohm ditambah 16 ohm sama kemudian ini kan ditambah 1 per 6 ohm. Gitu kan ya. Oke. 8 tambah 16 berapa? 1 per 16 tambah 8 24 ditambah 1 per 6. Gitu ya. Anda masih ingat hitung-hitungan itu? Hah? Masih ingat nggak? Yang mana, Pak? Ini. Anda penyebutnya harus Anda samakan ya. Berarti 24. 24 bagi 24 1. 1 kali 1 1. 24 bagi 6 4. 4 kali 1 1 ditambah 4 ya. Gitu ya. Anda masih ingat kan? 1 tambah 4 5 per 24. Berarti 1 per R total adalah 5 per 24. Kalau misalkan ditanya berapakah R totalnya? Ya udah, 24 dibagi 5 ohm. Gitu ya. 24 per 5 ohm.
Nah, pertanyaannya, tentukanlah tegangannya. Tegangan berarti V. Berarti V sama dengan I dikali dengan R. I-nya berapa? I-nya 2. Berarti 2 dikali R. Ya, 24/5. Ya. 24/5. 2 kali 24 48 dibagi 5. Sehingga jawabannya berapa? 9,6 volt. Jadi berapakah tegangannya? Tegangannya adalah 9,6 volt. Ya, karena yang ditanya adalah tegangan, I dikali R. I-nya dulu udah diketahui. R-nya kan kayak gini. Kalau misalkan R total ini gampang. Kalau seperti ini tambahkan ini saja, selesai. Tapi kalau paralel seperti ini, 1/R ini ditambah 1/R ini. Kalau paralel. Nah, inilah yang disebut dengan bahasan tentang listrik. Silahkan dicatat. Bagiin aja 48 bagi